Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Swan Farm Channel. Kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari kawan-kawan kita yang melihat atau menonton video-video Swan Farm sebelumnya tentang kandang ayam KUB dengan selain postal ya tentunya, dengan sistem ayam petelur seperti ini yang intensif. Oke, yang pertama, Mas, apa sih kelebihan dan kekurangan kandang sistem seperti itu gitu ya? Yang pertama, kelebihannya perawatannya jadi lebih mudah. Jadi talang pakan di luar, makan minum di luar gitu, pakai nipelnya juga, sistemnya juga mudah gitu, nggak pakai galon. Ya intinya perawatannya jadi lebih mudah lah, intinya itu sih. Makan dan minum jadi lebih mudah. Yang kedua, mengirit lahan ya kawan-kawan. Dikarenakan lahan kita juga nggak terlalu lebar, memanfaatkan apa yang ada intinya sih. Dan juga sebelumnya kan ini bekas kandang ayam petelur. Di samping itu juga kita memanfaatkan apa yang sudah ada, fasilitas yang sudah ada sebelumnya gitu. Yang ketiga, tingkat fertilitasnya lumayan tinggi alhamdulillah kandang seperti ini, dikarenakan jantan dan betina setiap saat bertemu di satu tempat yang sama. Tingkat fertilitas alhamdulillah sekarang dan sampai saat ini masih menyentuh 90 up. Alhamdulillah 90% ke atas alhamdulillah sih. Dan kemudian tingkat menetasnya alhamdulillah 80% ke atas juga. Tidak mengesampingkan nutrisi itu pasti sudah kami jamin lah, istilahnya kita awasi selalu gitu, nutrisi, pakan dan lain-lain insya Allah masih harus terus terjaga ya kawan-kawan ya. Itu juga pengaruh sih, hijau-hijauan itu penting, kayak obat-obatan juga rutin, vitamin. Jadi mau nggak mau apa yang kita berikan ke ayam itu pasti akan bertimbal balik apa yang ayam berikan ke kita gitu kan. Walaupun kita perawatannya bagus tapi nggak sepenuh hati ya, biasanya beda lah sama yang perawatan dengan baik dan benar. Ya alhamdulillah sih ayam KUB ini sedikit bandel kawan-kawan. Istilahnya bandel itu ya alhamdulillah nggak banyak terserang penyakit. Sejauh ini 150 indukan yang sudah produksi dari awal, tersisa kurang lebih 145, masih 147 lah, sekisaran itulah alhamdulillah. Sampai usia sekarang ini yang paling tua usianya sudah hampir 14 bulan, yang di bawahnya usianya 1 tahun kawan-kawan. Jadi sistemnya untuk menjaga kestabilan produksi, jadi tidak semuanya satu umur. Jadi masih ada yang di bawahnya dan di bawahnya lagi sudah siap-siap gitu bulat. Bisa dilihat itu telur-telur ayam KUB nya lumayan besar-besar teman-teman. Intinya sih kalau 40 gram ke atas masuk mesin intinya. Kalau 40 gram ke bawah itu pasti saya jual konsumsi atau dimasak sendiri untuk memuaskan atau menjaga kualitas kandang, menjaga kualitas intinya reputasi lah. Walaupun tidak ditetaskan, insya Allah masih bisa menghasilkan yang namanya ekonomi untuk kandang gitu, untuk makan dia sendiri. Tidak mungkin kan kalau misalnya banyak kita makan semuanya, nggak mungkin, mau nggak mau kita jual. Ada juga yang dibutuhkan untuk ditetaskan kembali mesinnya masing-masing. Ada juga yang tanya, Mas itu telurnya masih di dalam apa gimana, kok didorong keluar apa diambil sendiri pakai tangan? Itu kawan-kawan itu kemilikannya kurang lebih 15 derajat kalau nggak salah kemarin itu. Jadi di setting emang telurnya menggelinding keluar, nggak kita ngambil satu-satu kita keluarin, enggak. Insya Allah betinanya juga masih nyaman kok bertelur di situ. Dan banyak juga yang tanya, Mas KUB itu kan tingkat ngeramnya kan tinggi, apa nggak ngeramnya banyak gitu di dalam gitu kan. Sejauh ini sih semakin sempit alhamdulillah semakin dia terganggu ya mengeramnya, otomatis dia akan keluar sendiri, nggak betah mengeram gitu ya. Alhamdulillah sih sejauh ini sih masih terkendali lah sifat mengeramnya tuh, dikarenakan terganggu dengan kawan-kawannya pergerakannya itu, mobilitas tinggi di satu kotak itu. Insya Allah tingkat mengeramnya rendah kawan-kawan kalau semakin seperti itu.
Kalau misalnya beda dengan kandang yang postal luas gitu ya, dia masih mengeramnya masih lumayan tinggi. Nah, ini salah satu telur yang kita ambil barusan dari indukan yang usianya kurang lebih 14 bulan. 14 bulan. Nah, itu lumayan besar ya. Ada mungkin itu 40 sampai 45 gram lah, kurang lebih tapi ya. Biasanya sih kalau saya masukkan mesin tetes, saya timbang satu-satu kawan-kawan. Jadi menjaga gramnya itu tepat 40 gram ke atas. Nah, bisa dilihat itu induk-indukan di Swandy Farm ya. Dan ada juga ini indukan ayam legend lah istilahnya. Ini ayam dari kandang ini pertama ada sampai sekarang itu anak-anaknya itu saya ambil lah, saya minimal ada lah dari itu. Makanya ini saya tetaskan lagi untuk menjaga kelestarian dari awal. Itu sejarah sih, ayam sejarah, ayam Arab gitu. Ayam Arab, kalau ayam Arab ini alhamdulillah setiap hari telurnya satu gitu tanpa jeda dia ya, karena tipenya tipe petelur ayam Arab kan. Dan ini indukan KUB 2 usia 4,5 bulan. Alhamdulillah sudah mulai belajar bertelur juga. Populasi sekitar 40 indukan lah, sama jantannya kurang lebih ada 48 sampai 50 ekor. 40 induk. Ini sudah belajar kurang lebih 3 sampai 5 butir lah per hari. Alhamdulillah sih, 4,5 bulan sudah produksi dengan lumayan. Walaupun kawan-kawan semuanya sudah banyak yang tanya, kau B2 nya kok bisa 100% kaki kuning gitu ya. Karena sebelumnya saya seleksi dulu kawan-kawan, 90% kuning, cuman 10% saya pisahkan sendiri. Kakinya hitam itu saya pisahkan sendiri, saya afkir gitu lah. Jadi yang saya produksi itu jantan dan betinanya 100% kuning semua kakinya, tanpa adanya yang hitam. Jadi untuk melestarikan kaki yang kuning dan posturnya pasti yang terbaik, pasti yang bagus. Dari 90 ayam calon indukan, saya hanya mendapatkan kurang lebih 60 betina yang bagus-bagus kemarin. Yang 20-nya mau nggak mau saya afkir atau saya jual ke orang yang butuh ayam KUB di rumahnya gitu. Alhamdulillah ini yang paling bagus saya kira. Ini kotoran ayamnya kebetulan kering kawan-kawan ya. Ya ini mah pasti kering lah karena populasinya nggak banyak. Kita tanpa treatment apa-apa insya Allah sehat gitu ayamnya ya, dikarenakan populasinya emang nggak banyak. Kalau misalnya banyak pasti bau juga gitu, walaupun di treatment pakai semprot apapun itu juga pasti akan bau. Itu emang hukum alam. Kalau semakin dikit semakin treatment. Kalau misalnya segini alhamdulillah ya sedikit gitu, nggak ada kendala lah. Alhamdulillah tingkat kematian juga masih 0 sampai saat ini kurang lebih usia 2 sampai 3 bulan. Ini kan berbeda-beda umurnya. Kalau yang ini buat calon ke depan, pengganti yang sudah tua, udah akan masuk masa afkir. Saya setting dengan pakan kering dikarenakan di samping untuk membelajarkan dia, di samping itu juga mengirit lah istilahnya, dikarenakan 1 bulan sampai 2 bulan saya kasih pakan 5-11 untuk membentuk postur dan membentuk bobot lah istilahnya, mengejar bobot dari awal. Banyak yang tanya ke saya gitu ya, Mas kenapa sih mas nggak dikejar bobotnya aja gitu, biar semakin besar kan semakin bagus. Mungkin kan gitu pemikiran orang-orang ya. Saya mengadopsi ilmu yang saya pelajari di perusahaan petelur dulu. Ayam itu ketika digenjot dari awal besar, oke lah mungkin sudah memenuhi kriteria bobotnya masuk lah istilahnya gitu ya. Otomatis dia akan lebih cepat masa produksinya. Itu akan mempengaruhi ketika masa afkirnya nanti.
dia akan lebih cepat afkir dikarenakan belum saatnya produksi, alat reproduksinya juga belum kebentuk sempurna, belum istilahnya apa ya, belum cukup umur lah, tapi sudah memenuhi kriteria gitu, bobotnya sudah masuk, segala macam masuk. Semakin awal produksi, dia otomatis masa afkirnya akan semakin cepat. Intinya sih itu yang sudah saya praktekkan ya, bukan mengada-ngada lihat di YouTube atau apa gitu. Karena saya mengadopsi ilmu yang dipraktekkan di perusahaan dulu saya bekerja gitu ya. Semakin lama semakin tua ketika dia mulai menelur, bukan semakin mundur ya, maksudnya tepat waktu bertelurnya gitu, atau lebih dikit gak apa-apa, itu akan semakin bagus kawan-kawan. Jadi dia mateng istilahnya, bisa dibilang memang saatnya bertelur gitu, sudah segala-galanya itu sudah mencukupi lah, kriterianya sudah masuk banget. Seperti yang saya upload sebelum ini, video sebelum ini, jadi ada masa ketika kita menggempur protein tinggi, itu ada masanya, bukan dari awal kita gempur protein tinggi ya, enggak juga. Jadi ilmu ini yang saya ambil dari saya bekerja waktu di PT dulu gitu. Video orang lain enggak, ini saya praktek langsung sendiri dan saya buktiin sendiri. Apapun yang saya omongin di sini pasti udah saya praktekin sendiri, udah saya teliti sendiri, udah saya jalanin sendiri, bukan ke kandang orang atau melihat video orang terus mengkomen terus membanding-bandingkan. Enggak, ini saya mempraktekkan sendiri di kandang saya sendiri. Alhamdulillah ya seperti ini. Ini indukan KUB di PTP Lampung. Ya, mudah-mudahan video ini bisa memberikan sedikit gambaran gitu ya, bahwa peternak ayam KUB itu nggak sulit, mudah-mudah aja gitu. Walaupun treatment yang saya jalani ini benar-benar treatment sederhana sekali, tanpa adanya sesuatu yang mencolok, sesuatu yang bisa dibilang khas dari orang-orang YouTube atau gimana, enggak. Saya beternak dengan cara ayam petelur aja seperti biasa gitu. Insya Allah ya enggak sulit lah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.